kami ingin menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama Nurul Hasanah, yang kedua Agni Hoeria, yang ketiga Ayu Insaini, yang keempat Agni Rashida. Langsung saja kami akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang, yang dimana piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Kemudian manajemen piutang memiliki tujuan penjualan kredit. Yang pertama, merangsang minat pada langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat, strategi menayangkan persaingan atau membesarkan market share. Selanjutnya, risiko penjualan kredit. Keterlambatan waktu pembayaran piutang yang mengakibatkan yang pertama timbul biaya pengumpulan piutang atau cash diskon. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi cash diskon dengan syarat biaya diskon lebih kecil dari tambahan laba. Kemudian keterlambatan waktu pembayaran piutang memiliki solusi, yaitu menyediakan cadangan dana atau bad debit atau piutang tak tertagih. Yang kedua, naiknya volume penjualan kredit. Naiknya dana yang diinvestasikan dalam piutang. Kemudian naiknya risiko tidak terbayar piutang. Nah, yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit atau naiknya proporsi penjualan kredit, yang dimana dana dalam piutang, naiknya risiko, dan naiknya profit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Ada dua alternatif. A. Dengan ketat, yang dimana piutang kecil atau perusahaan sangat selektif. Yang B. Dengan lunak, piutang besar atau perusahaan kurang selektif. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. A. Utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Kemudian B. Naiknya plafon kredit dan naiknya dana dalam piutang. C. Makin selektif, maka turunlah dana dalam piutang. Kemudian yang keempat, kebijakan dalam pengumpulan piutang. A. Pengumpulan piutang secara aktif dan biaya pengumpulan piutangnya besar dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue. Yang B. Pengumpulan piutang pasif. Yang kelima, kebiasaan para pelanggan atau mengambil potongan dengan piutang kecil. Yang keenam, lama persyaratan kredit, makin lama piutang besar. Kemudian yang terakhir, karakteristik industri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Biaya atas piutang dibagi atas 4. 1. Biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, biaya sumber dana atau modal. Kemudian manajemen piutang dibagi atas 3. A. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang merupakan rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan penjualan yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Kedua, pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penjaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan dan pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit serta penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggang. C. Penggunaan rasio terbagi atas 3. 1. Hitung piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Ketiga, bandingkan rasio di atas dengan tahun sebelumnya anggaran maupun kelompok industri. Perencanaan dan pengumpulan piutang terbagi atas 2. 1. Perencanaan jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Kedua, besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang perusahaan. Pengendalian piutang dibagi atas 5. 1. Penyaringan pelanggan. 2. Penentuan risiko kredit. 3. Penentuan potongan-potongan. 4.
Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. 5. Penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggang. Kemudian, penilaian terhadap calon pembeli atau resiko kredit. 1. Karakter, menyangkut kejujuran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Kedua, kapasiti, atau kemampuan untuk membayar hutang yang dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. 3. Kapital, atau dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari sejumlah periode dan perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Keempat, kolateral, atau jaminan dalam mengambil kredit. Kelima, condition, atau kondisi perekonomian secara umum. Langkah-langkah penentuan risiko kredit. 1. Penentuan batas tertinggi risiko kredit. Misal, dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. 2. Mengadakan klarifikasi pelanggan. Ketiga, seleksi pelanggan tetap. Perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang kas ke inventory, inventory ke piutang, piutang ke kas. Periode perputarannya tergantung dari panjang pendeknya ketentuan yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Rumusnya, tingkat perputaran piutang, penjualan net to kredit atau rata-rata piutang sama dengan titik-titik kali. Keterangan penjualan atau kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potong-potongan rata-rata di piutang dapat dihitung dari piutang awal atau neraca awal ditambah piutang akhir atau neraca akhir dibagi 2. Pengumpulan piutang, rata-rata pengumpulan piutang 365 per tingkat perputaran piutang sama dengan titik-titik hari. Catatan, literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang, kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. 1. Efisiensi jika rata-rata pengumpulan piutang lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan. 2. Inefisiensi jika rata-rata pengumpulan piutang lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai manajemen piutang, yang mana yang selanjutnya yaitu mengenai contoh dari manajemen piutang. Jika diketahui penjualan kredit sebesar 100 juta pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian piutang awal tahun pada tahun 2018 sebesar 20 juta rupiah, kemudian pada tahun 2019 sebesar 30 juta rupiah. Utang akhir tahun pada tahun 2018 sebesar 30 juta dan pada tahun 2019 sebesar 10 juta rupiah. Dan rata-rata piutang pada tahun 2018 sebesar 25 juta rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 20 juta rupiah. Jika diketahui juga tingkat perputaran piutang sebesar 4 kali pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 5 kali. Dan rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2018 91 hari dan pada tahun 2019 sebesar 73 hari. Dapat dibandingkan dengan yang pertama batas waktu pembayaran, yang kedua rata-rata periode sebelumnya, yang ketiga rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Kemudian selanjutnya, analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Yang pertama yaitu manfaat. Tambahan keuntungan karena tambahan penjual. 15% dikali 1.050 juta rupiah dikurang 800 juta rupiah sama dengan 30 juta 500 juta rupiah. Kemudian selanjutnya pengorbanan perputaran piutang sama dengan 365 dibagi 60 hari sama dengan 6 kali per 1 tahun.
Kemudian rata-rata piutang sebesar 1.050.000.000 rupiah dibagi 6 sama dengan 175.000.000 rupiah. Kemudian dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang pokoknya. Selanjutnya, biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sebesar 16% dikali 148.750.000 rupiah sama dengan 23.800.000 rupiah. Kemudian pada tambahan manfaat bersihnya 30.500.000 rupiah dikurang 23.800.000 rupiah sama dengan 13.700.000 rupiah. Kemudian selanjutnya, manfaat tambahan keuntungan, yaitu 15% dikali 1.050.000.000 rupiah dikurang 800.000 rupiah sama dengan 30.500.000 rupiah. Kemudian pada pengorbanan, periode pengumpulan piutang sama dengan 50% dikali 20 ditambah 50% dikali 60 sama dengan 40 hari. Kemudian perputaran piutang 365 dibagi 40 sama dengan 9 sama dengan 116.666.600.000 rupiah. Kemudian dana yang dibutuhkan sama dengan 85% dikali 116.666.600.000 rupiah sama dengan hasilnya 99.166.000 rupiah. Dan jumlah pengorbanan pada biaya modal sama dengan 16% dikali 99.166.000 rupiah sama dengan 15.866.000 rupiah. Untuk diskon 2% dikali 50% dikali 1.050.000.000 rupiah sama dengan 10.500.000 rupiah. Kemudian ditambahkan hasilnya menjadi 26.366.000 rupiah. Dan yang terakhir, tambahan keuntungan yaitu sebesar 30.500.000 rupiah dikurang 26.366.000 rupiah sama dengan 11.134.000 rupiah. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat kami sampaikan pada video ini. Dan apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.